Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dan kakak-kakak semua dapat berkumpul dalam acara seminar kali ini, walaupun hanya sebatas daring atau online saja ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan apa itu daring dan perbedaan daring dengan luring itu apa saja. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan, pertolongan dalam mengembangkan potensi anak baik jasmani ataupun rohani, di mana diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak untuk mencapai kedewasaannya, serta mencapai tujuan menjadi anak yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan mandiri yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Pendidikan juga akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar di dalam program-program pendidikan formal, non-formal, atau informal di sekolah ya teman-teman semua. Sekolah merupakan instansi yang diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda. Dalam konteks ini, pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia, untuk menjadi manusia dewasa seutuhnya. Melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma di dalam masyarakat. Akan tetapi dunia dikejutkan dengan adanya mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan COVID-19. Rumitnya, penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia, dan termasuk Indonesia pula, membuat kebijakan super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, yaitu dengan penerapan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Sehingga pemerintah membuat keputusan untuk meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran yang tadinya di sekolah menjadi di rumah, karena adanya peraturan social distancing. Peralihan pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya terdapat beberapa masalah seperti penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang lemot, biaya dan motivasi guru serta siswa yang menurun karena bosan menggunakan teknologi tersebut. Istilah pembelajaran daring dan luring diperkenalkan di era teknologi informasi pada saat ini. Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan atau pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri. Berbeda dengan luring, kamu bukan hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Lantas, bagaimana caranya siswa atau mahasiswa dapat belajar daring dengan efektif? Yang pertama, komunikasi antar tenaga pengajar dan murid atau mahasiswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman semua. Yang ketiga, manajemen waktu bagi para siswa atau mahasiswa sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan ya kamu membuat catatan mana saja yang di dalamnya ada tugas yang sudah kalian kerjakan, dan mana tugas yang harus segera kamu selesaikan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah, serta teman-teman sekelas di luar sesi video call untuk mengasah kemampuan bersosialmu. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Kemudian yang kedua ada istilah luring ya teman-teman.
Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan dari kata daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan, internet, ataupun intranet. Sistem pembelajaran luring atau di luar jaringan ini artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi dan radio. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkan dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Sistem pembelajaran daring dan luring mau tidak mau harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur panjang hingga virus corona pergi. Dan kita tidak tahu kapan virus corona ini hilang dari permukaan bumi ini. Dalam proses pembelajaran daring dan luring ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa, antara lain yang pertama itu jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dan luring dapat berjalan efektif jika jaringan internet bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar online pasti terhambat. Kemudian yang kedua, kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kasihan juga orang tua, mereka sudah terbebani karena di-PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan yang membeli kuota internet. Kemudian yang ketiga, KBM ini tidak berjalan secara efektif. Sistem pembelajaran daring dan luring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa harus mengajar selama 1 jam saja. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, apalagi berhadapan dengan mata pelajaran program MIPA, matematika, fisika, dan kimia. Kemudian yang keempat, pelajaran ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak penurunan rumus itu. Artinya waktu 1 jam sangat tidak cukup. Kesulitan di atas harus segera dicarikan solusinya agar mutu pendidikan tidak menurun. Berikut ini solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengurangi 3 kesulitan di atas tadi. Yang pertama, bantuan pemerintah dan sekolah. Terkait dengan orang tua yang kesulitan mendapatkan kuota internet, saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya, pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran melalui sistem daring dan luring di setiap sekolah. Akan tetapi, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran khusus untuk pembelian kuota internet bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Demikian juga sekolah, perlu ada bantuan khusus bagi orang tua yang secara ekonomi tidak mampu. Terlebih lagi untuk peserta didik yang orang tuanya terkena dampak corona, semisal di PHK oleh perusahaan, tempat di mana mereka mencari nafkah. Kemudian yang kedua, masalah KBM yang kurang efektif. Sekolah pada stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50-70% saja sudah cukup, setidaknya mereka memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian, ini yang ditunggu-tunggu, ada perbedaan pemahaman mengenai istilah daring dan luring. Sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui internet. Intranet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung dalam jaringan dalam cakupan terbatas. Jadi, intinya dalam aktivitas luring itu sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Secara sederhana, misal peserta didik melakukan chat di WhatsApp, artinya mereka melakukan aktivitas daring. Akan tetapi, jika peserta didik menulis artikel atau pengerjakan tugas di Microsoft Word saja dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring ya teman-teman semua. Misalnya lagi, jika guru dan peserta didik melakukan online conference atau aplikasi WhatsApp, Google Hangout, atau Zoom, ini artinya melakukan aktivitas daring. Sedangkan jika melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, itu adalah contoh aktivitas luring. Kemudian,
Yang terakhir, sistem daring dan luring ini menuntut guru untuk kreatif dalam mendidik peserta didik. Semoga para guru tetap semangat ya dalam menciptakan sistem pembelajaran daring dan luring yang kreatif dan inovatif. Hidup guru, hidup pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.